Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kita akan berbicara tentang apa ciri-ciri daripada orang yang punya prestasi tertinggi di dunia dan di akhirat. Bersumber dari Quran surat An-Nun ayat 1 sampai 11. Itu dinyatakan bahwa orang yang berprestasi paling tinggi di dunia dan akhirat akan ditempatkan di surga Firdaus, surga yang paling tinggi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun wallazina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul adun wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un wallazina hum ala salawatihim yuhafidun ulaika humul warisun allazina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Pemirsa, ciri-ciri manusia mencapai prestasi yang tertinggi di dunia dan di akhirat adalah menjadi orang-orang yang beruntung. Sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 1 sampai 11. Untuk memudahkan menghafal, maka kita sebutkan SPK Z, ya, JAS. Nah, itu ya, 7 cirinya. S yang pertama adalah sholatnya khusyuk. Kemudian yang kedua, perbuatannya senantiasa menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Ya. Apa ukuran perbuatan berguna atau tidak berguna? Perbuatan yang berguna adalah perbuatan yang merujuk pada terbangunnya, meningkatnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dalam surat Al-Asr, surat ke-103, kita tidak menjadi manusia yang merugi. Artinya perbuatannya selalu merujuk pada surat Al-Asr itu. Jadi menggunakan waktu hidup kita untuk
Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Ya, untuk keimanan, amal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dengan penuh kesabaran. Kemudian kaknya yaitu kemaluan dijaga. Ya, kemaluannya dijaga adalah menjauhkan diri dari perbuatan zina. Jika di antara kita telah melakukan zina, maka masuklah ke dalam ayat 135 surat Ali Imran. Ketika berdosa maka dia langsung ingat kepada Allah, bertaubat dan tidak mengulangi lagi. Mari selama kita masih diberikan kehidupan, bergegaslah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulangi lagi, yang pertama adalah sholatnya khusyuk, kemudian perbuatannya menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna, kemudian yang ketiga kemaluannya dijaga, menjauhkan diri dari perbuatan zina. Kemudian Z, ya, zakatnya ditunaikan. Apa yang dimaksud dengan zakatnya ditunaikan? Ketika kita menerima kewajiban untuk menunaikan zakat, maka perintah ikutannya adalah kita harus senantiasa berusaha menjadi orang yang wajib zakat, alias menjadi orang yang kaya. Berusaha, hasil atau tidaknya adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jas, ya, jas itu JAS, J-nya itu janji. Nah ini, ya, janjinya ditunaikan, dilaksanakan. Jangan kita sering berjanji namun tidak ditepati. A-nya, nah ini amanat. Jadi amanat ini salah satu daripada karakter Nabi Muhammad SAW. Sidik, tabligh, amanah, patona. Dan yang terakhir adalah sholatnya dipelihara. Apa yang dimaksud dengan sholatnya dipelihara adalah senantiasa kita melaksanakan sholat wajib minimal, ya. Tidak bolong-bolong. Sholatnya dilaksanakan pada waktunya, meningkat lagi di awal waktu, meningkat lagi berjamaah, meningkat lagi sholatnya berjamaah dan di masjid. Nah itu yang dimaksud dengan sholatnya dipelihara. Lalu pertanyaan kita yang pertama aja, apa yang dimaksud dengan sholat khusyuk? Ya, jadi sholat khusyuk. Sholat khusyuk adalah dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 46. Silahkan buka ya. 46. Ada yang ingat barangkali? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ini pemirsa ya. Definisi sholat khusyuk adalah orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Oleh karena itu harus ada bekal. Ya, bekalnya adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi khusyuk menurut Al-Qur'an. Ya. Jadi tidak hanya waktu sholat, tapi di luar sholat pun dia berfokus pada persiapan, mempersiapkan diri untuk berjumpa dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu satu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.